Perkenalkan, nama saya Yulia Tiborpanin, 1808-02-006. Di sini saya membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama mekanisme reaksi dari asam pikrat, dan yang kedua isolasi asam sinamat dari Kemenyan Sumatera, tentang fungsi penambahan reagen, sifat-sifat asam sinamat, dan kegunaan asam sinamat. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme reaksi pikrat. Ada dua, yang pertama itu ada tahap sulfonasi. Nah, tahap sulfonasi ini adalah substitusi sebuah gugus sulfonat atau SO3H untuk sebuah hidrogen pada suatu senyawa. Jika senyawa tersebut berupa senyawa aromatik, maka substitusi terjadi pada sebuah atom hidrogen pada cincin. Pada senyawa fenol, substitusi terjadi pada posisi orto dan para, karena gugus sulfonat dapat mensuplai elektron kepada cincin. Itulah sebabnya H2SO4 sebagai pengaktif cincin. Pada percobaan sulfonasi terjadi pada senyawa fenol, di mana hidrogen yang terikat pada posisi orto dan para dari gugus fenol digantikan oleh gugus sulfonat atau SO3H. Ini adalah hasil akhir. Yang kedua, ada tahap nitrasi. Nah, nitrasi merupakan pengganti gugus aromatis akibat penambahan HNO3 pekat yang dalam prosesnya memerlukan asam Lewis. Dalam penambahan katalis berupa H2SO4, karena asam sulfat dapat merebut suatu gugus hidroksil dari dalam asam nitrat dan dihasilkan ion nitronium NO2+, dan dihasilkan suatu elektrofil yang merupakan zat pensubstitusi sebenarnya. Dalam nitrasi, elektrofilnya ialah NO2+. Nah, ini adalah hasil akhir dari tahap. Nah, yang video kedua ini saya akan bahas isolasi asam sinamat dari Kemenyan Sumatera.
Yang pertama ada sifat asam sinamat, yang kedua fungsi penambahan regen, dan yang ketiga kegunaan asam sinamat. Pertama akan kita bahas sifat asam sinamat. Yang pertama ada rumus kimia yaitu C9H8O2, massa molar 148,11 gram per mol, berbentuk kristal putih, kemudian densitasnya adalah 1,2975, kemudian titik bekunya 134 Celcius, titik didihnya 300 derajat Celcius, kemudian dia bersifat polar, baru dapat dioksidasi menjadi asam sinamat. Kemudian yang kedua kita bahas fungsi penambahan regen. Yang A, metanol itu untuk memisahkan asam sinamat dari kemenyan. Kemudian ada B, Aquades. Aquades ini sebagai pelarut dan pencuci kotoran. Baru yang C itu ada NaOH sebagai penggaraman. Yang D ada N-heksan sebagai pelarut nonpolar dalam percobaan. Dan yang E yaitu H2SO4 25% sebagai penghidrolisis. Kemudian yang ketiga ada kegunaan asam sinamat, yaitu yang pertama sebagai bahan penyedap untuk makanan, yang kedua sebagai indigo sintetik, yang ketiga produk farmasi tertentu seperti antibiotik, dan yang keempat sebagai bahan pembuatan kosmetik dan sabun. Nama saya Anggun Fitri Aligianti Sitio, NIM 180802058. Saya akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan metil ester asam lemak dari minyak nabati melalui reaksi interesterifikasi. Metil ester merupakan ester asam lemak yang dibuat melalui proses esterifikasi dari asam lemak dengan metanol. Pada praktikum ini digunakan bahan-bahan metanol, benzen, asam sulfat pekat, kemudian N-heksan, minyak, Aquades, dan natrium sulfat anhidros. Untuk prosedur pembuatannya, yang pertama itu 50 ml sampel dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian ditambahkan 50 ml metanol dan 25 ml benzen, kemudian dirangkai alat reflux. Setelah itu ditambahkan 25 ml asam sulfat pekat secara perlahan-lahan melalui corong penetes, kemudian direflux selama 3 jam pada suhu 70-80 derajat Celcius. Kemudian akan membentuk campuran sampel. Kemudian campuran sampel tadi didinginkan pada suhu kamar, kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator. Akan menghasilkan residu dan destilat. Guna rotary evaporator yang pertama ini yaitu untuk menguapkan metanol, sehingga nanti metanol terletak pada labu destilat. Kemudian sisanya berada di labu rotaf. Setelah itu diekstraksi residu tadi dengan menggunakan N-heksan, kemudian dicuci dengan 10 ml Aquades. Akan menghasilkan lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan atasnya ditambahkan natrium sulfat anhidros guna untuk mengikat air yang tersisa, kemudian disaring. Akan menghasilkan residu dan filtrat. Filtratnya itu kemudian diuapkan kembali dengan rotary evaporator sehingga menghasilkan residu dan destilat. Pada rotary evaporator yang kedua akan dihasilkan residu yaitu meal dan destilatnya yaitu N-heksan. Rotary evaporator prinsip kerjanya mirip dengan alat destilasi, yaitu pemisahan komponen dari campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih, di mana titik didih yang lebih rendah akan terlebih dahulu menguap dan masuk ke dalam labu destilat, kemudian yang memiliki titik didih lebih tinggi akan tertinggal di dalam labu rotaf, sehingga pada praktikum kita ini yang akan tertinggal yaitu meal berada pada residunya yaitu di labu rotaf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jennifer Komul, NIM 18080200106 dari partner 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan nitrobenzen, yaitu nitrobenzen adalah cairan yang berbentuk minyak, tetapi dia berwarna kuning kepucatan, sedikit pucat tapi sedikit kuning,
seperti itu, dengan baunya seperti bau almond. Nah, jadi di sini saya akan jelasin tentang apa aja sih yang membentuk nitrobenzen gitu. Jadi di sini ada fungsi penambahan reagen dengan penambahan H2SO4 sebagai katalis asam untuk mempercepat reaksi dan merupakan spesies penyerap benzen. Nah, ada juga HNO3. HNO3 ini sebagai penitrasi atau membentuk NO2 positif. Dan ada juga Aquades, pencuci dan pengikat zat pengotor. Dan ada juga benzen, penyumbang gugus benzena pada pembuatan nitrobenzen. Nah, kenapa di sini kita pakai Aquades? Karena pada saat ekstraksi, Aquades berfungsi untuk mengangkat kotoran atau zat pengotor pada larutan nitrobenzen. Bukan mengangkat, tapi mengikat. Maaf, tipu. Oke, jadi setelah terbentuknya nitrobenzen itu pada suhu 60 derajat Celcius. Kenapa harus pakai 60 derajat Celcius? Jadi kalau misalkan dia kurang dari 60 derajat Celcius, setelah terbentuknya nitrobenzen itu pada suhu 60 derajat Celcius. Kenapa harus pakai 60 derajat Celcius? Jadi kalau misalkan dia kurang dari 60 derajat Celcius, nitrobenzennya tidak akan terbentuk. Dan kalau misalkan dia lebih, maka ya sama saja tidak terbentuk. Jadi suhunya harus tetap dipertahankan. Ya, harus dipertahankan, seperti itulah. Setelah terbentuk nitrobenzen ada juga proses pemurniannya. Jadi proses pemurnian nitrobenzen itu dengan menggunakan destilasi sederhana. Kenapa sih pakai destilasi sederhana? Karena dalam pembuatan nitrobenzen terdapat dua komponen yang berbeda, yaitu air pada titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan nitrobenzen dari 205 derajat Celcius sampai 210 derajat Celcius. Nah, makanya dipakai dengan destilasi sederhana agar kedua komponen itu dapat terbentuk dengan nitrobenzen gitu. Jadi nanti di destilat yang pertama itu adalah air, baru nitrobenzen. Metode yang dipakai di nitrobenzen itu adalah metode reflux. Metode yang digunakan untuk memisahkan suatu larutan. Nah, kenapa harus pakai metode reflux? Karena hanya metode reflux yang cocok dan efisien untuk membuat nitrobenzen. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Re Solana Manurung, NIM saya 180802107. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan etil asetat. Etil asetat adalah senyawa ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan dan tak berwarna dan memiliki aroma khas seperti bau balon tiup. Adapun prosedur pembuatan etil asetat adalah sebagai berikut. 30 ml etanol dimasukkan ke dalam labu alas, ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Diukur 15 ml asam asetat glasial, ditambahkan ke dalam labu alas, ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Didinginkan dengan es batu, kemudian diukur 2 ml H2SO4 pekat, ditambahkan ke dalam labu alas, ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Kemudian didinginkan dengan es batu dan dimasukkan batu didih. Dirangkai alat reflux, kemudian direflux selama 2 jam pada suhu 80 derajat hingga tercium aroma balon tiup. Diukur volume etil asetat yang diperoleh dan didapatkanlah etil asetat. Dalam proses pembuatan etil asetat, kita akan menggunakan reagen. Adapun reagen yang kita gunakan adalah etanol seperti penyumbang gugus etil dan nukleofilik, dan asam asetat itu sebagai penyumbang gugus karbonil dan elektrofilik, dan H2SO4 pekat itu sebagai zat pengkatalis atau katalisator. Terima kasih. Nama saya Riva Kristiani Zenrate dengan NIM 180802110. Saya akan menjelaskan tentang judul pembuatan aspirin dari asam salisilat. Aspirin atau dikenal dengan nama yupak asam asetil salisilat adalah salah satu obat yang paling umum dikonsumsi masyarakat di dunia karena aspirin memiliki fungsi-fungsi antara lain sebagai zat penahan rasa sakit atau analgesik, sebagai zat antiinflamasi atau mencegah peradangan, kemudian sebagai antibiotik atau zat penurun demam, dan berbagai fungsi lainnya.
Aspirin sendiri berwarna putih, berbentuk kristal awan, bersifat polar, larut dalam etanol, dan beberapa sifat-sifat lainnya. Pada praktikum ini, aspirin dibuat dari asam salisilat dengan menggunakan asam asetat glasial dan penambahan H2SO4 sebagai katalis. Mekanisme kerja aspirin dalam tubuh dengan mengaktifasi enzim-enzim pada trombosit sehingga bekerja secara permanen, sehingga dapat sebagai penghambat penyakit-penyakit berat seperti stroke dan sakit-sakit lainnya.